bro and sis, selamat datang di channel Heaven World bersama dengan saya, Romo Argo. Untuk diketahui bersama bahwa channel Heaven World ini adalah sebuah channel rohani Katolik yang didesain secara sederhana bagi umat Katolik untuk mendalami imannya dalam menghadapi tantangan dunia zaman sekarang. Tak lupa saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah menonton, subscribe, dan juga turut menyebarluaskan video-video dalam channel ini melalui media-media sosial, sehingga membuka jalan bagi saudara-saudari kita yang lain untuk turut mendapatkan santapan rohani untuk menguatkan mereka. Sekitar 2 bulan yang lalu saya bertemu dengan seorang anak muda yang mengalami permasalahan keluarga yang kompleks, sehingga dia merasa kecewa dan begitu marah terhadap Tuhan. Lebih parahnya lagi, dia merasa sangat putus asa dan bahkan berniat untuk bunuh diri. Dia bertanya kepada saya, "Mengapa Tuhan membuat saya menderita? Kalau Dia ada dan Dia Maha Kuasa, mengapa Dia membiarkan saya menderita?" Mungkin banyak di antara anak-anak Allah yang mengalami hal serupa yang dialami oleh anak muda tadi. Terlebih lagi saat ini kita sedang menghadapi situasi sulit yang terjadi di seluruh dunia oleh karena wabah COVID-19, yang mana pada saat video ini dibuat, wabah ini telah membunuh 374.158 orang. Dan bukan hanya itu saja, tetapi wabah ini telah menghancurkan sektor-sektor kehidupan manusia, terutamanya sektor perekonomian global. Dalam video ini, saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan arti penderitaan dalam kacamata iman. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya di channel Heaven World. Kembali lagi bersama saya di channel Heaven World. Apakah penderitaan berasal dari Allah? Tentu saja tidak. Penderitaan itu datang dari diri sendiri dan atau dari luar dirinya, yaitu dari dunia. Alkitab telah menjelaskannya dalam kisah kejatuhan Adam dan Hawa yang bisa kita baca dalam kitab Kejadian bab 3. Tuhan Allah kita menciptakan segalanya itu baik. Dia tidak menciptakan sesuatu yang jahat. Karena apa? Karena Dia adalah sumber segala kebaikan. Manusia diciptakan tidak sekedar baik, tetapi sempurna. Karena manusia diciptakan menurut gambar Allah. Manusia dibentuk dari debu tanah dan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dan dengan demikian, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi jelas, manusia adalah makhluk yang sangat berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain, karena di dalamnya nafas Tuhan mengalir dan dia menjadi hidup. Tuhan tidak menghembuskan nafasnya ke hidung kucing, anjing, pohon. Pohon tidak ada hidungnya kan? Meskipun tumbuhan dan binatang adalah makhluk hidup, hanya kepada manusia dinyatakan dengan kalimat manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kata hidup itu bukan berarti karena dia bisa bergerak-gerak, tetapi karena dia menjadi makhluk yang sekaligus ilahi. Nafas hidup dari Tuhan itulah yang membuat manusia menjadi makhluk ilahi, yang melalui kehidupannya gambar Allah nampak. Tetapi manusia menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan dengan memilih untuk tidak berjalan sesuai dengan gambar Allah yang ada pada dirinya. Manusia menjadi sombong, yang secara tepat digambarkan dengan keinginan manusia itu untuk menjadi seperti Allah, dengan melanggar larangan Allah untuk makan buah pengetahuan. Kesombongan itu adalah ketika manusia menuhankan egonya, menentukan sendiri standar mana yang baik atau mana yang tidak, tanpa mengindahkan ketentuan dari Allah. Manusia mementingkan egonya supaya mendapatkan kemuliaan dari dunia. Tuhan Allah telah mengatakan kepada Adam dan Hawa bahwa jika mereka makan buah pengetahuan itu, maka pada hari mereka memakannya, mereka pasti mati. Tetapi apakah mereka pada saat itu langsung mati? Alkitab menuliskan bahwa umur Adam mencapai 930 tahun. Di sini ada 2 pengertian tentang kematian.
kematian rohani dan kematian jasmani. Kematian rohani langsung dialami ketika mereka memakan buah pengetahuan itu, yang kemudian diikuti oleh kematian jasmani. Dengan tidak mematuhi perintahnya, manusia menolak Tuhan dan memilih dunia. Dan dengan begitu, dia menolak nafas hidup yang telah diterimanya, sehingga dia tidak lagi dikatakan hidup, tetapi mati. Ini mengingatkan kita akan kalimat Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 3 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena telah berbuat dosa kekal. Dan sejak itulah manusia mengalami penderitaan sepanjang hidupnya di dunia. Jadi, jika demikian, apakah Allah menciptakan penderitaan? Tidak. Penderitaan terjadi karena manusia sendiri yang membuatnya, sebagai konsekuensi yang wajar karena dia tidak berjalan bersama dengan Tuhan dan memilih dunia yang penuh dengan dosa, yaitu perlawanan terhadap Tuhan. Allah adalah kasih. Orang yang hidup bersama Allah, dia hidup dalam kasih. Sekarang, adakah orang yang penuh kasih membuat orang lain menderita? Yang membuat penderitaan itu adalah manusia yang menolak kebenaran Allah, yang tidak memiliki kasih dalam hidupnya, yang ada hanyalah mementingkan dirinya sendiri. Itulah dunia, seperti yang sudah dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama bab 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Dunia selalu menentang Tuhan dan membuat anak-anaknya menderita. Tetapi dalam penderitaan ada rahmat tersembunyi. Yang pertama, yaitu ketika manusia menyadari bahwa penderitaan itu merupakan sebuah panggilan Allah untuk bertobat dari kesalahannya dan kembali kepada Allah seutuhnya. Jadi penderitaan itu tidak dipandang melulu sebagai hukuman, tetapi sebagai obat, sebagai terapi untuk menyadarkan manusia dari kesalahannya dan merubah hidupnya. Yang kedua, yaitu ketika anak-anak Allah yang mengalami penderitaan oleh dunia menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Disitulah iman mereka semakin diteguhkan melalui penderitaan. Mereka tidak takut menghadapi dunia, dan mereka senantiasa datang kepada Tuhan untuk mencari perlindungan dan kekuatan. Dengan demikian, dalam konteks ini, penderitaan menjadi sesuatu yang perlu. Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 8 ayat 17, mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diajak untuk menderita bersama-sama dengan Dia, supaya keselamatan yang sudah kita terima itu menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Penderitaan seperti apa? Yaitu penderitaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menderita bukan karena dosa, tetapi Dia mengorbankan hidupnya untuk menanggung dosa manusia supaya manusia mendapatkan keselamatan. Kita pasti menderita ketika melakukan pengorbanan. Tetapi, apakah artinya menjadi orang Katolik jika tidak mau berkorban bagi saudara-saudaranya yang menderita kesusahan? Apa artinya Ekaristi jika semangat berkorban itu tidak diwujudkan dalam hidup keseharian? Boro-boro berkorban untuk saudaranya, berkorban waktu untuk Tuhan saja sudah susah. Contohnya, tidak datang misa pada hari Minggu, padahal hari Minggu ini adalah hari yang diwajibkan untuk menyelenggarakan Ekaristi, tetapi memilih hari Sabtu. Karena apa? Karena minggunya mau piknik. Untuk masuk ke dalam penderitaan Kristus, kita harus mau untuk masuk ke dalam penderitaan saudara-saudara kita seiman. Mengapa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam mereka.
Dalam Injil Matius bab 10 ayat 42, Tuhan Yesus berkata, "Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Dan di Injil Matius bab 25 ayat 40, Tuhan Yesus juga berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ada dua istilah, sesama, yaitu sesama manusia, dan saudara, yaitu saudara-saudara seiman. Tentu saja sebagai anak-anak Allah kita harus mengasihi sesama manusia, tetapi utamakan saudara-saudara seiman. Karena sehina apapun dia adalah saudara kita dalam Kristus. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan Ibu Maria, kita masuk ke dalam pertobatan, kembali kepada Allah seutuhnya, hidup dalam kebenaran yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan mewujudkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap sehat dan bahagia dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.